Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan Karsen Gunawan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang soal materi termodinamika, khususnya di bab pembakaran dalam dan luar. Langsung saja kita ke soalnya. 1. Proses pencampuran bahan bakar dan udara di dalam mesin dan menghasilkan gas-gas panas bertekan tinggi disebut A. Proses pembakaran, B. Proses pendinginan, C. Proses usaha, D. Proses pembuangan, E. Proses produksi. Di sini jawabannya adalah A. Mengapa? Proses pembakaran adalah proses pencampuran bahan bakar dan udara di ruang bakar yang menghasilkan gas-gas bertekanan tinggi dalam silinder sesuai waktu yang sudah ditentukan, yaitu akhir langkah kompresi. Langsung saja kita ke nomor yang kedua. Berikut yang termasuk dalam jenis mesin pembakaran dalam kecuali A. Mesin 2 struk, B. Mesin Wankel, C. Mesin 4 struk, D. Mesin diesel, E. Mesin uap. Jawabannya adalah E. Karena mesin uap termasuk ke dalam mesin pembakaran luar, dikarenakan proses pembakarnya terjadi di luar mesin atau disebut external combustion engine. Jadi, jawaban pilihan A sampai D itu termasuk ke dalam mesin pembakaran dalam. Langsung saja kita ke nomor ketiga. Mesin pembakaran dalam dibagi menjadi dua jenis berdasarkan konfigurasinya, yaitu A. Mesin piston dan mesin uap, B. Mesin uap dan mesin rotari, C. Mesin rotari dan mesin piston, D. Mesin piston dan mesin turbin, E. Mesin turbin dan mesin rotari. Jawabannya adalah C. Berdasarkan konfigurasinya, mesin pembakaran dalam dibagi menjadi dua jenis, yaitu menjadi mesin piston dan mesin rotari. Mesin piston pembakaran terjadi di dalam silinder, bahkan bahan bakar bercampur untuk menggerakkan piston. Sedangkan dalam mesin rotari, pembakaran di dalam mesin menghasilkan tekanan yang membuat rotor berputar dan menggerakkan sumbu. Langsung ke nomor yang keempat. Berikut yang termasuk dalam mesin piston adalah A. Mesin 2 struk, mesin 4 struk dan mesin 8 struk, B. Mesin diesel, mesin 4 struk dan mesin turbin, C. Mesin 2 struk, mesin diesel dan mesin 4 struk, D. Mesin diesel, mesin Wankel, mesin 2 struk, E. Mesin 2 struk, mesin 4 struk dan mesin Wankel. Di sini jawabannya adalah C. Mengapa? Kita langsung ke penjelasan. Mesin 2 struk, mesin 4 struk dan mesin diesel sama-sama menggunakan piston. Piston bergerak naik turun untuk menggerakkan crankshaft. Langsung ke soal berikutnya, soal yang kelima. Siapa yang pertama kali menemukan motor bensin? A. Jordan Otto, B. Nicolaus August Otto, C. Giorgio Otto Ferenzi, D. Giorgio Jordan Otto, E. Todila. Jawabannya adalah B. Penemu mesin bensin adalah Nicolaus Otto. Dia lahir 14 Juni 1832 sampai 28 Januari 1891. Langsung saja kita ke nomor yang ke-6. Berasal dari negara mana penemu motor bensin pembakaran dalam? A. Amerika, B. Rusia, C. Italia, D. Jerman, E. Jepang. Jawabannya adalah D. Nicolaus August Otto adalah penemu motor bensin asal Jerman dan mendirikan perusahaan pertama yang menghasilkan mesin pembakaran dalam. Kita langsung ke nomor yang selanjutnya, nomor 7. Berikut yang termasuk langkah kerja dalam mesin rotari adalah kecuali A. Langkah hisap, B. Langkah kerja, C. Kompresi, D. Absorpsi, E. Langkah buang. Di sini jawaban adalah D. Cara kerja mesin rotari dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, langkah hisap. Pada langkah ini masuknya bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Yang kedua, kompresi. Kompresi adalah pemanfaatan bahan bakar dan udara di ruang bakar. Yang ketiga, langkah kerja. Langkah kerja adalah proses di mana mesin mendapatkan tenaga dari pembakaran bahan bakar dan udara. Yang keempat adalah langkah buang, merupakan pembuangan sisa hasil pembakaran. Langsung ke nomor yang ke-8. Langkah di mana masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar dalam proses pembakaran dalam disebut langkah A. Langkah masuk, B. Langkah keluar, C. Langkah hisap, D. Langkah isi, E. Langkah awal. Jawabannya adalah C. Langkah hisap adalah proses masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar.
yang akan dilanjut dengan kompresi sehingga menghasilkan tenaga pada mesin. Kita langsung ke nomor yang selanjutnya, nomor 9. Nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil dinamakan A. Rasio kapasitas, B. Rasio kompresi, C. Rasio volume, D. Rasio diameter, E. Rasio tekanan. Di sini jawaban adalah B. Nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil dinamakan rasio kompresi. Dalam mesin piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah dan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Soal nomor 10, mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis disebut mesin A. Mesin uap, B. Mesin kopi, C. Mesin turbin, D. Mesin jet, E. Mesin 1000 cc. Jawabannya adalah A. Motor atau mesin uap itu sendiri adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa lokomotif dan kapal laut dan sangat penting dalam revolusi industri. Kita langsung ke nomor yang 11, nomor ke-11. Berikut adalah contoh kendaraan yang menggunakan mesin uap adalah A. Kereta api, B. KRL, C. Angkot, D. Mobil, E. Motor. Jawabannya adalah A. Pada lokomotif, mesin kereta api masih menggunakan mesin uap, tetapi sudah sedikit dikarenakan banyak karena kereta baru yang menggunakan bahan bakar lain, misalkan listrik seperti KRL dan yang lain-lain. Nomor 12. Proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar motor itu, sehingga untuk melaksanakan pembakaran motor tersendiri dinamakan A. Pembakaran sendiri, B. Pembakaran campur, C. Pembakaran luar, D. Pembakaran terpisah, E. Pembakaran kompleks. Jawabannya adalah C. Pembakaran luar adalah proses pembakaran bahan bakar yang terjadi di luar motor itu, sehingga untuk melaksanakan pembakaran motor tersendiri, panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dulu melalui media pengantar baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Kita langsung ke soal yang berikutnya, soal yang ke-13. Nama lain dari motor pembakaran luar adalah A. External machine combustion, B. External combustion engine, C. Assembly motor blade, D. External blade combustion, E. Assembly motor combustion. Sini jawabannya adalah B. External combustion engine. Motor pembakaran luar atau dalam bahasa Inggris external combustion engine adalah proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar motor itu. Itulah mengapa dinamakan pembakaran luar. Sehingga untuk melaksanakan pembakaran motor tersendiri, panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media pengantar baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Yang nomor 14, mesin yang satu siklus kerjanya diperlukan dua langkah gerakan piston atau satu putaran engkol dinamakan mesin A. Mesin jet, B. Mesin ketel, C. Mesin 2 struk, D. Mesin 4 struk, E. Mesin turbin. Di sini jawabannya adalah C. Mengapa? Motor 2 tak merupakan motor yang satu siklus kerjanya diperlukan dua langkah gerakan piston atau satu putaran engkol. Dalam dua langkah piston di atas piston atau di dalam silinder terdapat proses pemasukan, campuran bahan bakar, kompresi, usaha dan buang. Sedangkan di bawah piston atau di dalam bak engkol terdapat dua proses, yaitu menghisap campuran bahan bakar dari karburator dan proses memompa campuran ke dalam silinder. Langsung saja ke nomor yang 15. Motor yang satu siklus kerjanya diperlukan 4 langkah gerakan piston atau 2 putaran engkol dinamakan mesin A. Mesin 4 struk, B. Mesin turbo, C. Mesin jet, 4 mesin Wankel, E. 5 mesin rotari. Jawabannya adalah A. Motor 4 tak. Motor 4 tak merupakan atau 4 struk merupakan yang
Motor yang satu siklus kerjanya diperlukan 4 langkah gerakan piston atau 2 putaran engkol. 4 langkah piston tersebut adalah 1 langkah hisap, 2 langkah kompresi, 3 langkah usaha, dan 4 langkah buang. Yang 16, piston bergerak dari TMA atau titik mati atas menuju TMB titik mati bawah. Posisi katup hisap terbuka dan katup buang tertutup akibat gerakan piston. Volume di dalam silinder membesar sehingga tekanan turun, dinamakan langkah A langkah kompresi, B langkah hisap, C langkah buang, D langkah ulang, dan E langkah usaha. Jawabannya di sini adalah B. Langkah hisap adalah ketika piston bergerak dari TMA titik mati atas menuju TMB titik mati bawah. Posisi katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Akibat gerakan piston, volume di dalam silinder membesar sehingga tekanan turun. Turunnya tekanan di dalam silinder menyebabkan adanya perbedaan tekanan di luar silinder dengan di dalam silinder, sehingga campuran bahan bakar terhisap masuk ke dalam silinder. Langsung ke nomor yang 17. Terbakarnya campuran bahan bakar menyebabkan temperatur dan tekanan di dalam silinder naik. Tekanan mendorong piston dari TMA menuju TMB melalui batang piston. Gaya tekan piston digunakan untuk memutar poros engkol, dinamakan langkah A. Langkah kompresi, B. Langkah hisap, C. Langkah buang, D. Langkah ulang, E. Langkah usaha. Di sini jawabannya adalah E. Langkah usaha. Langkah usaha adalah ketika beberapa saat sebelum TMA busi memercikan api sehingga membakar campuran bahan bakar. Terbakarnya campuran bahan bakar menyebabkan temperatur dan tekanan di dalam silinder naik. Tekanan mendorong piston dari TMA menuju TMB melalui batang piston. Gaya tekanan piston digunakan untuk memutar poros engkol. Pada poros engkol digunakan untuk memutar beban. Lanjut ke nomor 18. Gerakan piston menyebabkan piston mendorong gas buang keluar menuju knalpot melalui katup buang, dinamakan langkah A. Langkah kompresi, B. Langkah hisap, C. Langkah buang, D. Langkah ulang, E. Langkah usaha. Jawabannya adalah C. Mengapa? Langkah buang adalah ketika piston bergerak dari TMB menuju TMA. Posisi katup hisap tertutup dan katup buang terbuka. Gerakan piston menyebabkan piston mendorong gas buang keluar menuju knalpot melalui katup buang. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 19. Sebuah mesin motor dengan volume cairan terpakai 15 cc dan volume berat busi 0,6 cc dan volume silindernya adalah 150 cc. Hitunglah besar rasio kompresinya. Jawabannya adalah D. Diketahui A sama 15 cc, B 0,6 cc, C 150 cc. Ditanya rasio kompresinya. Rumus rasio kompresi adalah V cairan terpakai dikurangi V derajat busi ditambah V silinder dibagi V derajat busi sama dengan 15 cc dikurangi 0,6 cc ditambah 150 cc dibagi 0,6 sama dengan 11,4 cc 41 cc. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Sebuah mobil bermassa 40.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Yang A 30.000 kJ, B 32.000 kJ, C 35.000 kJ, D 40.000 kJ, E 25.000 kJ. Jawabannya adalah B. Diketahui massa 40.000 kJ, massa di 40 kg, V percepatan 40 meter per sekon. Ditanyakan EK. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah M yang 40.000, V nya 40 dipangkatkan 2. EK sama dengan setengah 40.000 dikali 1.600. EK sama dengan setengah dikali 64 juta. EK sama dengan 32 juta joule. Berarti kita ubah ke dalam bentuk kilojoule menjadi 32.000. Ya, kita sudah berada di soal yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.